Dinding marmer dingin memantulkan kilau lampu kristal, membiaskan cahaya ke seluruh penjuru ruang tamu yang luas. Aku, Nindya, duduk di sofa bludru, secangkir teh melati hangat tergenggam erat di tangan. Di luar jendela, taman hijau terawat membentang luas, dihiasi bunga-bunga eksotis yang mahal. Ini adalah rumahku. Rumah yang dibangun dengan keringat dan cinta orang tuaku, kini menjadi saksi bisu kehidupanku yang bergelimang kemewahan. Warisan yang mereka tinggalkan bukan hanya materi, tapi juga kehangatan dan kenangan yang tak ternilai. Adrian, suamiku, adalah sosok yang selalu mempesona. Senyumnya mampu meluluhkan hatiku. Tatapan matanya selalu berhasil membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kami bertemu di sebuah acara amal. Adrian seorang arsitek muda yang sedang merintis karir, sementara aku baru saja mengambil alih perusahaan peninggalan orang tuaku. Pertemuan itu cepat berkembang menjadi cinta, dan tak lama kemudian kami menikah. Kehidupan rumah tangga kami sejujurnya diwarnai kemudahan finansial berkat warisanku. Adrian memiliki gaji yang cukup, tapi jauh dari kata mewah. Akulah yang menopang gaya hidup kami yang serba ada ini. Dia tidak pernah memintanya. Justru akulah yang senang memanjakannya, melihat matanya berbinar setiap kali aku memberinya sesuatu. Menurutku itu adalah wujud cintaku. Di sudut lain ruangan, Ibu Narti, mertuaku, sedang asyik membolak-balik majalah fashion terbaru. Rambutnya yang disasak tinggi dan kalung mutiara yang melingkar di lehernya sudah menjadi ciri khasnya. Beliau adalah wanita yang sangat memperhatikan penampilan, selalu ingin terlihat anggun dan berwibawa. Sejak orang tuaku meninggal, aku mengajak Ibu Narti untuk tinggal bersama kami. Aku merasa kasihan melihatnya tinggal sendirian, dan lagi pula, Adrian adalah satu-satunya anaknya. "Nindya, kau sudah menghubungi desainer interior yang itu?" tanya Ibu Narti, tanpa mengalihkan pandangannya dari majalah. Ruangan ini perlu sedikit sentuhan baru, terlalu klasik menurutku. Aku tersenyum tipis. "Sudah, Bu, dia bilang akan datang besok lusa untuk presentasi." Ibu Narti hanya mengangguk puas. Aku tahu, baginya penampilan adalah segalanya, termasuk penampilan rumah kami. Kadang aku merasa beliau lebih bersemangat dalam mengatur rumah ini daripada aku sendiri. Tapi aku tidak keberatan. Setidaknya ada yang mengisi kekosongan setelah kepergian orang tuaku. Malam itu, saat Adrian pulang dari kantor, dia tampak lelah. Aku menghampirinya, membantunya melepas jas dan mencium pipinya. "Bagaimana harimu, sayang?" "Melelahkan, seperti biasa. Banyak proyek baru yang harus dikerjakan." Kami makan malam dengan tenang. Ibu Narti banyak bercerita tentang acara sosialita yang baru saja diikutinya. Sementara aku sesekali menanggapi. Adrian lebih banyak diam, sibuk dengan pikirannya sendiri. Aku tahu, dia sedang berusaha keras dalam pekerjaannya, dan aku bangga padanya. Beberapa hari berlalu seperti biasa, diisi dengan rutinitas kemewahan dan ketenangan. Aku menghabiskan waktu dengan mengatur bisnis, bersosialisasi, atau sekedar menikmati waktu luang di rumah. Namun, suatu sore, suasana tenang itu tiba-tiba saja terusik. Ibu Narti kembali dari arisannya dengan ekspresi wajah yang berbeda. Ada senyuman misterius di bibirnya, dan matanya tampak berbinar penuh rahasia. Aku yang sedang membaca buku di ruang keluarga menyadari perubahan itu. "Ada apa, Bu? Kelihatannya ceria sekali," tanyaku, mencoba mencairkan suasana. Ibu Narti meletakkan tas Hermesnya di atas meja, lalu duduk di hadapanku. Senyumnya semakin melebar. "Nindya, Ibu punya kabar gembira." Aku menunggunya melanjutkan, sedikit penasaran. "Ibu bertemu dengan seseorang tadi di arisan, seorang wanita yang sangat cantik, baik hati, dan dari keluarga terpandang." Aku mengernyitkan dahi. "Oh ya? Lalu?" "Dia sangat cocok untuk Adrian," katanya nadanya penuh antusias. Matanya menatapku lekat-lekat. Detak jantungku mendadak berpacu. Kalimat terakhirnya bagaikan petir di siang bolong. "Apa maksudnya?" "Bu, apa yang Ibu bicarakan ini?" tanyaku, suaraku sedikit bergetar.
Ibu Narti tertawa kecil, seolah aku melewatkan sesuatu yang lucu. Adrian itu butuh pendamping yang sepadan, Nindya, yang bisa mengangkat martabatnya, yang bisa memberinya keturunan yang kuat. Kamu tahu, kamu memang punya banyak harta, tapi aku tidak membiarkannya melanjutkan. Tapi apa, Bu? Apa maksud Ibu mengatakan semua ini? Jangan salah paham, Nindya. Ibu sayang padamu, tapi kita harus realistis. Adrian butuh lebih dari sekedar harta. Dia butuh keluarga yang benar-benar bisa menopangnya. Dan wanita yang ibu temui ini, dia sempurna. Dunia di sekelilingku mendadak menjadi dingin. Ruangan mewah ini, yang sebelumnya terasa hangat dan nyaman, kini berubah menjadi penjara. Kata-kata Ibu Narti menusuk ulu hatiku. Sempurna? Apakah aku tidak sempurna baginya? Malam itu aku tidak bisa tidur. Pertanyaan-pertanyaan berkecamuk dalam benakku. Mengapa Ibu Narti melakukan ini? Apakah Adrian tahu? Apakah ini semua adalah bagian dari rencana mereka? Ketidakpastian mulai merayap, menelan ketenangan yang selama ini aku miliki. Kilauan emas warisanku, yang dulu selalu kurasa sebagai jaminan kebahagiaan, kini terasa seperti beban berat yang mengikatku di tepi jurang ketidakpastian ini. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan hampa yang mencekik. Kata-kata Ibu Narti tentang wanita yang sempurna untuk Adrian terus terngian, menusuk-nusuk relung hatiku. Apakah aku tidak cukup? Apakah warisan orang tuaku, kemewahan yang kami nikmati, tidak cukup untuk membuatnya bahagia? Aku menatap Adrian yang masih pulas di sampingku. Wajahnya tampak damai, seolah tak ada beban sama sekali. Aku merasa sesak, ingin bertanya padanya, ingin mengguncangnya dan menuntut penjelasan. Tapi sesuatu menahanku. Ketakutan akan jawaban yang akan kudengar mungkin. Aku memutuskan untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Rutinitas pagi kami berjalan seperti biasa. Adrian bergegas ke kantor, memberiku kecupan singkat di kening dan aku mengantarkannya sampai pintu. Ibu Narti sudah duduk di meja makan, membaca koran bisnis dengan secangkir kopi di tangannya. Senyuman tipisnya yang kemarin kurasa misterius, kini terasa lebih seperti seringai. "Nindya, nanti sore ibu ada janji dengan Sarah," kata Ibu Narti tiba-tiba tanpa mengalihkan pandangannya dari koran. "Dia ingin datang berkunjung, melihat-lihat rumah. Katanya, dia sangat mengagumi desain interior kita." Jantungku berdegup kencang. Jadi, wanita sempurna itu akan datang. "Oh, begitu," jawabku, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. "Baiklah, Bu, nanti akan kubilang pada Bisumi untuk menyiapkan teh dan camilan." Sepanjang hari itu, aku merasa gelisah. Aku berusaha fokus pada pekerjaan di perusahaan, namun pikiranku terus melayang pada kedatangan Sarah. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa Ibu Narti begitu antusias dengannya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, menciptakan kegelisahan yang tak berkesudahan. Pukul 3 sore, bel pintu berbunyi. Aku sedang berada di perpustakaan mini di rumah, mencoba membaca namun pikiranku tidak tenang. Bisumi membuka pintu, dan tak lama kemudian Ibu Narti muncul di ambang pintu ruang perpustakaan, diiringi seorang wanita muda yang anggun. Dia memiliki rambut coklat gelap panjang yang tergerai indah bergelombang alami hingga punggungnya. Kulitnya putih bersih, dengan rona merah muda alami di pipinya. Mata coklat gelapnya menyorotkan kecerdasan dan sesuatu yang sulit kubaca. Senyumnya lebar, memperlihatkan gigi putih yang rapi. Dia mengenakan dress selutut berwarna navy dengan motif bunga-bunga kecil, dipadukan dengan heels berwarna krem yang sederhana, namun elegan. Aku akui, dia memang cantik. "Nindya, ini Sarah yang ibu ceritakan," ujar Ibu Narti dengan suara riang, seolah aku adalah teman lama yang baru bertemu lagi. "Sarah, ini Nindya, istri Adrian." Aku merasakan sentakan aneh di dadaku ketika Ibu Narti menekankan kata istri Adrian, seolah ingin mengingatkanku pada statusku, namun dengan nada yang terkesan meremehkan. Sarah tersenyum padaku, senyuman yang terlalu manis untuk menjadi tulus. Ada kilatan aneh di matanya, seolah dia sedang memindai diriku, mengevaluasi setiap detail. "Senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu, Nindya. Ibu Narti banyak sekali bercerita tentangmu," kata Sarah,
Suaranya lembut dan ramah, namun aku menangkap sedikit nada licik di sana. Dia mengulurkan tangan, jemarinya terasa dingin saat menjabat tanganku. "Senang bertemu denganmu juga, Sarah. Silakan duduk," kataku, berusaha menjaga ekspresi wajahku. Aku mengamati gerak-geriknya. Dia duduk dengan anggun, matanya menelusuri setiap sudut ruangan, dari rak buku yang penuh koleksi antik hingga lukisan-lukisan mahal di dinding dan berhenti sejenak pada vas kristal antik di meja kopi. Tatapan itu bukan tatapan kagum, melainkan tatapan yang penuh perhitungan, seolah dia sedang menghitung nilai setiap benda di rumahku. Itu adalah tatapan seorang penilai, bahkan mungkin seorang pemilik. Obrolan sore itu terasa canggung bagiku. Ibu Narti sibuk memuji Sarah, menceritakan latar belakang keluarganya yang terpandang, pendidikannya yang tinggi, dan karirnya yang cemerlang di bidang pemasaran digital. Sarah sesekali menimpali dengan gaya rendah hati, namun aku bisa melihat sorot bangga di matanya. Dia juga banyak bertanya tentang rumah ini, tentang desainnya, tentang perawatannya. Aku menjawab seadanya, merasa seperti pemandu tur di rumahku sendiri. Aku merasa seperti objek yang sedang dipertimbangkan, atau lebih tepatnya, dipikirkan. Setiap kali Sarah berbicara, dia akan melirikku dengan senyum tipis yang tak bisa kubaca, seolah dia sedang mengujiku, melihat reaksiku. Aku merasa terasing di rumahku sendiri, di tengah obrolan yang seharusnya membahas diriku atau Adrian, namun kini didominasi oleh sosok asing ini. Ketika Adrian pulang, dia tampak terkejut melihat Sarah duduk di ruang tamu kami. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung, lalu berubah menjadi senyuman sopan yang berusaha menutupi kebingungannya. "Sarah, ada apa ini?" tanyanya, suaranya sedikit terkejut. "Sarah, sayang, ini Sarah. Dia kemari untuk menjenguk ibu dan berkenalan denganmu." Ibu Narti menyambat seolah ingin mengendalikan narasi dan mencegah Adrian bertanya lebih jauh. Aku melihat tatapan Adrian dan Sarah beradu sesaat. Ada sesuatu yang lewat di antara mereka. Sesuatu yang tak bisa ku mengerti, namun cukup membuatku was-was. Seolah ada pemahaman diam-diam, sebuah rahasia yang tersembunyi. Apakah Adrian sudah tahu tentang rencana Ibu Narti? Apakah dia menyetujuinya? Aku mencoba membaca ekspresinya, namun wajahnya adalah masker yang perfect. Sejak hari itu, Sarah mulai sering datang ke rumah kami. Awalnya dia beralasan ingin menjenguk Ibu Narti, lalu kemudian beralasan ingin ngobrol tentang peluang bisnis dengan Adrian, bahkan terkadang hanya sekedar makan siang atau makan malam bersama. Ibu Narti selalu menyambutnya dengan tangan terbuka, memperlakukannya seperti putri sendiri. Bahkan, dia mulai memuji Sarah di depan para pembantu, mengatakan betapa cekatan dan pintar Sarah. Aku merasa terasing. Percakapan di meja makan seringkali didominasi oleh Ibu Narti dan Sarah, membahas hal-hal yang tidak ku mengerti atau tidak ingin ku mengerti. Mereka membahas desain interior, rencana liburan mewah, bahkan detail tentang pernikahan impian. Adrian sesekali ikut menimpali dan senyumnya kepada Sarah terkadang terasa lebih hangat dan tulus daripada senyumannya kepadaku. Kecurigaan mulai tumbuh, perlahan tapi pasti, meracuni hatiku. Aku mulai mencari tahu, mencuri pandang dan mendengarkan setiap percakapan mereka. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca, setiap langkah penuh rasa sakit. Suatu malam aku sengaja turun ke dapur untuk minum air. Padahal aku sudah mendengar suara Ibu Narti berbicara di sana. Aku mendengar bisikan-bisikan mereka yang terdengar serius. Aku pura-pura minum air di ruang makan, mencuri dengar. "Adrian sepertinya mulai nyaman denganmu, Sarah," bisik Ibu Narti, nadanya penuh kepuasan. "Kita harus bergerak cepat. Nindya terlalu lambat dan emosional. Dia tidak cocok untuk keluarga kita yang ambisius ini." Hampir saja gelas di tanganku jatuh, pecah berantakan. Kata-kata itu menusukku begitu dalam, bagaikan belati tajam yang menghujam jantungku. Emosional? Lambat? Apakah itu caraku dipandang setelah semua yang kulakukan? Setelah semua pengorbananku, setelah semua harta yang kuberikan? Aku merasa ingin berteriak, ingin konfronting mereka di tempat, namun sesuatu menahanku. Aku butuh bukti, bukan hanya desas-desus. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku begitu saja. Aku harus kuat, aku harus cerdik. Aku akan melawan. Sejak malam itu, aku memutuskan untuk bertindak. Aku tidak bisa lagi diam dan membiarkan mereka menginjak-injakku. Aku harus menemukan bukti, mengumpulkan semua informasi,
sebelum aku bisa melakukan langkah selanjutnya. Aku harus mengendalikan emosiku, mengubah kesedihanku menjadi kekuatan. Setiap malam, saat Adrian tidur pulas, aku mulai memeriksa ponselnya. Hatiku sakit setiap kali melakukannya. Namun aku tahu ini adalah satu-satunya cara. Aku menemukan beberapa pesan singkat yang mencurigakan antara Adrian dan Sarah. Pesan-pesan yang berisi emoji hati, panggilan akrab seperti sayang atau darling, dan obrolan tentang pertemuan rahasia di luar jam kerja, di kafe-kafe tersembunyi yang tidak pernah dia ceritakan padaku. Aku juga menemukan bukti transfer uang dalam jumlah kecil, namun frekuensinya sering, dari rekening Adrian ke rekening Sarah, dengan keterangan yang samar-samar seperti hadiah atau bantuan. Duniaku hancur berkeping-keping. Ibu Narti dan Sarah semakin berani. Mereka mulai mengambil alih beberapa tugas rumah tangga yang sebelumnya menjadi tanggung jawabku. Sarah bahkan mulai mengatur menu makan malam, memilih bahan makanan di supermarket mahal, dan bahkan memerintahkan Bisumi dan para pembantu lainnya. Dia mengatur ulang beberapa perabotan di ruang tamu, mengganti beberapa vas bunga dengan selera pribadinya, seolah dia adalah nyonya rumah. Adrian sendiri tampak tidak keberatan, bahkan sering memuji masakan Sarah di depanku, membandingkannya dengan masakanku yang menurutnya terlalu biasa. Aku merasa seperti bayangan, transparan, tak terlihat di rumahku sendiri. Suatu sore, aku mendengar Ibu Narti berbicara dengan Sarah di telepon. Nadanya penuh kegembiraan. Semuanya berjalan sesuai rencana, Sarah. Adrian sudah mulai terbiasa dengan kehadiranmu. Nindya, dia terlalu polos. Dia tidak akan menyadari apa-apa. Aku mencengkeram ponselku erat-erat, menahan diri agar tidak meledak. Polos? Atau kau yang terlalu ceroboh, Ibu? Aku memutuskan untuk mengikuti Adrian. Dia mengatakan akan ada rapat penting di luar kota, sehingga dia harus pergi pagi-pagi. Aku berpura-pura percaya, memberinya bekal, dan mengantarnya sampai pintu mobil. Namun setelah mobilnya melaju, aku segera menyuruh supirku untuk mengikutinya dari jarak aman. Alih-alih menuju ke bandara, mobil Adrian malah menuju ke sebuah kafe tersembunyi di pinggir kota yang dikelilingi taman-taman indah dan jauh dari keramaian. Di sana, Sarah sudah menunggunya, duduk di sebuah meja di sudut yang lebih privat. Mereka duduk berdekatan. Tangan Adrian membelai rambut Sarah, lalu menggenggam tangannya erat-erat di atas meja. Mereka tertawa bersama, berbagi bisikan-bisikan mesra. Adrian bahkan menyuapi Sarah dengan kue yang mereka pesan. Pemandangan itu menusukku lebih dalam dari pisau apapun. Duniaku runtuh seketika. Air mataku mengalir deras, namun menahan diri agar tidak membuat suara. Aku mengambil beberapa foto dengan kamera ponselku. Gemetar hebat. Foto-foto itu adalah bukti tak terbantahkan, bukti pengkhianatan yang nyata, yang begitu menyakitkan. Mereka tidak hanya menginginkan hartaku, mereka juga menginginkan Adrian, suamiku, dan keluarga yang telah aku bangun. Aku kembali ke rumah dengan hati hancur, namun juga dengan api amarah yang membara. Aku tidak akan menyerah. Rumah ini, harta ini, Adrian, itu semua adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil itu begitu saja. Mereka akan membayar mahal atas semua ini. Aku, Nindya, tidak akan menjadi korban yang lemah. Aku akan menjadi penuntut yang kejam. Keesokan harinya aku tampil berbeda. Wajahku datar, tanpa ekspresi. Senyumanku dingin, mataku tajam, memancarkan aura yang berbeda. Aku mulai berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetap bersikap ramah kepada Ibu Narti dan Sarah, bahkan kepada Adrian. Aku membiarkan mereka bertindak sesuka hati, mengamati setiap gerakan mereka, setiap percakapan mereka, setiap bisikan-bisikan rahasia mereka. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan berani melangkah.
Aku mulai mencari informasi lebih dalam tentang Sarah. Aku menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja di bidang investigasi swasta, seorang detektif andal yang sangat kupercayai. Aku memberinya instruksi untuk mencari tahu segala sesuatu tentang Sarah, mulai dari latar belakang keluarganya, riwayat pendidikannya, hingga kondisi keuangannya. Hasilnya mengejutkan dan mengerikan. Sarah ternyata bukan berasal dari keluarga terpandang seperti yang diucapkan Ibu Narti. Keluarganya memiliki masalah keuangan yang serius, bahkan hampir bangkrut. Dia sendiri memiliki beberapa utang kartu kredit dan pinjaman bank yang cukup besar, jauh dari citra wanita karir cemerlang yang Ibu Narti ceritakan. Semua itu adalah kebohongan besar, sebuah topeng yang sempurna untuk menipu Adrian dan mengincar hartaku. Dia adalah seorang oportunis ulung. Aku juga menemukan bahwa Ibu Narti telah bersekongkol dengan Sarah sejak awal. Mereka berdua sudah merencanakan ini semua, jauh sebelum Sarah pertama kali menginjakkan kaki di rumah kami. Mereka telah merencanakan untuk mengusirku, mengambil alih semua hartaku yang melimpah, dan bahkan membuat Adrian menikah dengan Sarah. Ibu Narti adalah dalang utama di balik semua ini, mendalangi kejahatan ini dengan motif yang jelas, mengamankan masa depan anaknya, dan mendapatkan keuntungan finansial dari hartaku. Dan Adrian, suamiku, adalah pion dalam permainan mereka, tergoda oleh janji-janji karir dan mungkin cinta yang semu. Kenyataan ini menampar wajahku lebih keras daripada yang kubayangkan. Ibu mertua yang kuanggap ibu sendiri, yang kusayangi dan kuberi tempat tinggal di rumahku, ternyata adalah dalang di balik semua ini. Dia adalah serigala berbulu domba. Dan Adrian, suamiku, telah membiarkan dirinya terjerat dalam jaring kebohongan ini. Kemarahanku semakin membara. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja setelah menghancurkan hidupku. Aku mulai menyusun strategi. Dengan semua bukti yang sudah di tangan dan semua informasi yang telah terkumpul, aku siap untuk bergerak. Aku memanggil pengacaraku, Bapak Rahardian, seorang pengacara handal yang telah menangani urusan hukum keluargaku sejak lama. Aku menjelaskan situasinya secara garis besar, tanpa menyebutkan detail pengkhianatan Adrian, hanya fokus pada upaya pengambil alihan aset dan intrik yang terjadi. Aku ingin memastikan bahwa semua hartaku aman, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Pak Rahardian, kataku, suaraku tenang namun tegas. Saya ingin melindungi semua aset warisan saya. Ada kemungkinan besar akan ada upaya untuk menguasai aset-aset tersebut secara ilegal. Bapak Rahardian mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat. Baik Nindya, kita bisa melakukan audit internal, membekukan beberapa rekening yang mudah diakses, dan memastikan semua dokumen kepemilikan aman. Apakah ada orang tertentu yang Anda curigai? Aku mengangguk. Iya, ada beberapa orang. Untuk saat ini, saya hanya ingin mengamankan semua, dan pastikan tidak ada celah hukum sedikit pun yang bisa mereka manfaatkan. Aku memblokir akses ke beberapa rekening yang selama ini aku biarkan Adrian gunakan dengan alasan audit internal perusahaan yang mendesak karena adanya indikasi penyelewengan dana. Adrian tampak sedikit bingung, bahkan sedikit panik, namun tidak berani bertanya banyak. Aku melihat tatapan cemas Ibu Narti dan Sarah. Mereka pasti sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku juga mulai memindahkan beberapa aset penting, seperti sertifikat rumah, surat-surat berharga dari bank, dan dokumen perusahaan ke kotak penyimpanan aman di bank yang hanya bisa kuakses. Aku bahkan memasang kamera tersembunyi berukuran sangat kecil di beberapa sudut rumah, di vas bunga, di frame foto, di rak buku, untuk merekam setiap gerak-gerik dan percakapan mereka. Aku ingin punya bukti yang tidak bisa dibantah, bukti visual dan audio. Ibu Narti dan Sarah mulai menunjukkan tanda-tanda tidak nyaman. Mereka seringkali terlihat berbisik-bisik di sudut ruangan, terlihat cemas, seringkali melirikku dengan tatapan curiga. Mungkin mereka merasakan perubahan dalam diriku. Atau mungkin mereka menyadari bahwa rencana mereka tidak semulus yang mereka bayangkan. Senyuman manis Sarah berubah menjadi seringai licik, dan tatapan Ibu Narti padaku menjadi lebih dingin dan menusuk. Adrian sendiri tampak semakin gelisah. Dia seringkali melamun saat makan atau terdiam saat kami berngobrol. Dia jarang pulang malam hari seperti dulu. Aku tahu,
Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin dia sudah mencium bau kebohongan yang mulai terkuak. Namun dia tidak berani bertanya kepadaku. Atau mungkin dia sudah terlalu dalam terperangkap dalam jaring kebohongan mereka. Dia tampak seperti boneka yang kehilangan kendali, ditarik ulur oleh benang-benang intrik. Puncaknya Sarah mulai terang-terangan menunjukkan kemesraan dengan Adrian di depanku. Dia memeluk lengannya saat kami duduk di sofa, menyandarkan kepalanya di bahunya saat menonton televisi. Bahkan sesekali menyuapi Adrian saat makan malam. Dia hanya tersenyum canggung, menatapku sekilas, namun tidak menolaknya. Aku menatap mereka dengan tatapan datar, seolah-olah semua itu tidak mempengaruhiku sama sekali. Aku menyembunyikan badai yang berkecamuk di dalam hatiku. Tapi di dalam hatiku, api amarah semakin berkobar, menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Ketegangan di rumah semakin memuncak. Atmosfer di ruang makan, yang dulunya penuh tawa dan obrolan hangat, kini berubah menjadi medan perang dingin yang mencekam. Setiap makan malam adalah sesi uji kesabaran bagiku, dan juga bagi mereka, meskipun mereka belum menyadarinya. Aku seringkali sengaja memancing obrolan tentang warisan orang tuaku, tentang betapa berharganya rumah ini bagiku, tentang betapa besar pengorbanan orang tuaku untuk membangun semua ini. Aku menceritakan kenangan-kenangan manisku dengan orang tua, tentang bagaimana mereka mengajariku menghargai setiap tetes keringat dan perjuangan. Setiap kali aku melakukannya, Ibu Narti dan Sarah hanya bisa saling pandang dengan cemas. Raut wajah mereka menunjukkan ketidaknyamanan. Adrian sendiri hanya diam, sesekali melirikku dengan tatapan yang sulitku mengerti. Suatu malam, saat kami makan malam, Ibu Narti tiba-tiba memecah keheningan yang tegang. "Nindya," katanya, nadanya terdengar seperti sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. "Adrian itu butuh penerus. Kalian sudah berapa lama menikah? Belum ada tanda-tanda kehamilan. Keluarga kami membutuhkan generasi penerus yang kuat." Aku meletakkan sendokku dengan tenang, tanpa suara. Aku menatapnya lurus. "Keturunan adalah kehendak Tuhan, Bu. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Tapi bukan berarti harus memaksakan kehendak dengan cara yang tidak baik, bukan?" Ada penekanan pada kata tidak baik yang kuucapkan. Sarah menyeringai mencoba mengambil alih kendali pembicaraan. "Tapi alangkah baiknya jika ada yang bisa melanjutkan nama keluarga Adrian kan, Nindya? Dan juga mengelola semua ini." Dia mengedikan dagunya ke arah seisi rumah seolah-olah semua itu sudah menjadi miliknya. Aku menatapnya tajam. Senyum tipis terukir di bibirku. Senyum yang penuh arti. "Tentu saja, Sarah. Dan aku sudah mengaturnya. Aku sudah mendirikan sebuah yayasan yang akan mengelola semua aset dan perusahaan warisan orang tuaku. Yayasan ini akan dipimpin oleh orang-orang yang kupercaya. Orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan tidak akan pernah mengkhianati amanah orang tuaku." Wajah Ibu Narti dan Sarah langsung pucat pasi. Adrian yang selama ini hanya diam, terdiam membeku, menatapku dengan mata lebar, seolah baru saja mendengar bom meledak. Keheningan mencekam menyelimuti ruang makan. Suara sendok yang beradu dengan piring terdengar begitu nyaring. Aku tahu, aku telah menancapkan pisau tajam ke jantung rencana mereka. Aku telah mendeklarasikan perang tanpa mengucapkan satu kata pun secara langsung. Mereka pasti menyadari, ini bukan lagi Nindya yang lemah dan polos. Beberapa hari setelah pengumuman tentang yayasan itu, Ibu Narti dan Sarah semakin panik. Mereka mulai mencoba membujuk Adrian. Berbisik-bisik di belakangku, mencari celah untuk mengubah keputusanku. Aku sering mendengar mereka berdebat kecil di dapur atau di taman. Suara-suara bisikan mereka seringkali menyiratkan kekesalan dan ketakutan. Namun, aku sudah mempersiapkan segalanya. Aku sudah mendiskusikan semua ini dengan pengacaraku, memastikan bahwa yayasan itu sudah legal dan tidak bisa diganggu-gugat. Suatu malam, saat aku sedang bersiap tidur di kamar, pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan kasar. Ibu Narti berdiri di ambang pintu,
Wajahnya merah padam. Matanya penuh amarah dan kekecewaan. "Nindya, apa maksudmu dengan yayasan itu? Kau ingin menghancurkan masa depan Abrian? Kau ingin membuat kami tidak punya apa-apa?" teriaknya, suaranya melengking. Aku menatapnya dingin, tanpa beranjak dari tempat tidur. "Masa depan Adrian atau masa depanmu dan Sarah yang ingin menguasai hartaku, Bu?" Aku balik bertanya. Suaraku tenang, namun penuh tekanan. "Kau tidak bisa melakukan ini. Adrian adalah suamimu. Dia berhak atas semua hartamu. Kami adalah keluargamu," teriaknya lagi. Mencoba memanipulasi dengan ikatan keluarga. "Benarkah?" Aku berdiri, menatapnya tajam. "Kalau begitu, mengapa ibu membawa Sarah ke rumah ini? Mengapa ibu menyuruhnya untuk menggantikan posisiku? Mengapa ibu bersekongkol dengannya untuk mengusirku dan mengambil alih segalanya? Apakah itu yang disebut keluarga? Apakah itu yang disebut menyayangi menantu?" Wajah Ibu Narti memucat pasi. Dia tergagap, mencoba mencari kata-kata, namun tidak bisa menjawab. Dia terlihat seperti tertangkap basah. Tiba-tiba, Sarah muncul di ambang pintu, mendengar semua percakapan kami. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Ada apa-apa, Nini? Kenapa kau menuduh Ibu Narti seperti itu, Nindya?" Dia mencoba membela Ibu Narti, namun suaranya terdengar goyah. "Menuduh? Aku tidak menuduh, Sarah. Aku bicara tentang kebenaran. Aku punya bukti, Sarah. Semua pesan singkatmu dengan Adrian, semua transfer uang, semua pertemuan rahasia kalian di kafe tersembunyi, aku punya semua rekaman suara dari percakapan kalian yang berisi rencana jahat kalian untuk mengusirku dan mengambil alih hartaku. Dan aku juga punya bukti bahwa keluargamu terlilit utang, Sarah, dan kau sendiri adalah seorang penipu yang mengincar harta orang lain. Semua kebohonganmu akan terbongkar, satu persatu." Wajah Sarah langsung berubah. Ketakutan terpancar jelas di matanya. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Adrian, yang baru saja masuk ke kamar, terkejut mendengar semua itu. Dia menatapku, lalu menatap Ibu Narti dan Sarah. Wajahnya bingung, pucat, dan penuh rasa bersalah. "Nindya, apa yang kau bicarakan?" tanya Adrian, suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. "Aku bicara tentang pengkhianatan, Adrian," jawabku, mataku menetapnya tajam. Tidak ada lagi kehangatan di sana. "Pengkhianatan yang kalian rencanakan di belakangku, di rumahku sendiri, di atas warisan orang tuaku. Aku tahu semuanya. Dari awal kalian merencanakan ini sampai setiap detail kecilnya." Keesokan harinya, aku mengumpulkan semua bukti yang telah kurangkum rapi. Aku memanggil Adrian, Ibu Narti, dan Sarah ke ruang tamu. Tempat pertama kali Sarah menginjakkan kaki di rumah ini. Tempat pertama kali bibit pengkhianatan ditanam. Aku memutar rekaman percakapan mereka, memperdengarkan suara-suara bisikan licik Ibu Narti dan Sarah, rencana-rencana jahat mereka. Aku menunjukkan foto-foto pengkhianatan Adrian dan Sarah yang kuambil sendiri. Aku membeberkan semua hasil investigasi tentang latar belakang Sarah yang penuh kebohongan dan tentang utang-utang keluarganya. Ibu Narti dan Sarah tidak bisa berkata-kata. Wajah mereka pucat pasi seperti mayat. Air mata mulai mengalir deras di pipi Sarah. Dia terisak-isak, memohon ampun. Ibu Narti terdiam, tatapannya kosong, seolah jiwanya telah tercerabut. Adrian menatapku dengan tatapan kosong. Matanya merah, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya, dengan kenyataan pahit yang kini terkuak di hadapannya. "Jadi, Adrian," kataku, suaraku dingin, tegas, dan tanpa emosi. "Apa yang ingin kau katakan setelah semua bukti ini?" Adrian menundukkan kepala, tubuhnya bergetar. "Nindya, aku minta maaf. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku tidak tahu bahwa semuanya akan jadi seperti ini. Aku tergoda." Suaranya terputus-putus, penuh penyesalan. "Tidak tahu." Aku tertawa hampa, tawa yang menusuk. "Kau terlibat, Adrian. Kau berbohong padaku. Kau mengkhianatiku.
Kau mengkhianati kepercayaan orang tuaku. Kau membiarkan mereka menghancurkan pernikahan kita dan bahkan mencoba mengambil alih semua yang kumiliki, semua yang orang tuaku tinggalkan untukku. Aku hanya ingin ibu bahagia, katanya lagi. Air mata mulai membasahi pipinya. Dan Sarah, dia mengatakan akan membantuku maju dalam karir, akan memberikan koneksi yang lebih baik. Aku menggelengkan kepala, hatiku mati rasa. Kebahagiaan tidak didapatkan dengan cara menginjak-injak orang lain, Adrian. Dan karir yang sukses tidak dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Kau tahu itu. Aku menatap Ibu Narti dan Sarah. Tatapanku tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Mulai hari ini, kalian berdua tidak punya tempat di rumah ini. Semua akses kalian ke hartaku, ke rekeningku, ke perusahaan sudah kublokir. Kalian tidak punya apa-apa lagi. Semua akan kuserahkan ke yayasan yang sudah kubentuk. Sarah mulai menangis histeris, jatuh berlutut, memohon-mohon. Ibu Narti memohon ampun, mencoba membela diri, menyalahkan Sarah, namun aku tidak menggubrisnya. Wajahku datar, hatiku telah membatu. Kalian akan keluar dari rumah ini, sekarang juga, kataku, nada suaraku penuh tekad. Barang-barang pribadi kalian akan dikirimkan. Dan jangan pernah berani lagi menginjakan kaki di properti ini. Sarah dan Ibu Narti akhirnya diusir dari rumah dengan penjagaan ketat. Mereka mencoba melawan, berteriak-teriak, bahkan mencoba memfitnahku di depan para tetangga yang mulai berdatangan karena keributan itu. Namun aku sudah mempersiapkan segalanya. Ibu Narti dan Sarah diusir dari rumah dengan penuh drama. Mereka mencoba melawan, berteriak-teriak, bahkan mencoba memfitnahku di depan para tetangga yang mulai berdatangan karena keributan itu. Mereka menyebutku istri durhaka, menantu yang tidak tahu balas budi. Namun aku sudah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi skenario ini. Aku segera menghubungi wartawan dan beberapa media massa yang selama ini dekat denganku karena kegiatan amal dan relasi bisnis keluargaku. Aku mengungkapkan semuanya dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Rekaman suara, foto-foto, hasil investigasi dan juga laporan keuangan yang menunjukkan upaya pengambil alihan aset. Cerita tentang ibu mertua yang ingin mengusir menantunya sendiri, tentang calon istri kedua yang mengincar harta warisan, dan tentang suami yang berkhianat langsung menjadi berita utama di semua media nasional. Skandal ini menjadi viral dalam hitungan jam. Berita-berita itu tersebar luas di televisi, koran, dan media sosial. Wajah Ibu Narti dan Sarah terpampang jelas, diiringi dengan kisah-kisah kebohongan mereka. Reputasi mereka hancur dalam semalam. Sarah yang mengaku dari keluarga terpandang, kini terungkap sebagai penipu ulung yang terlilit utang dan seorang penggoda. Ibu Narti yang selalu menjaga citra sosialita dan wanita terhormat, kini menjadi bahan cemoohan dan julukan mertua iblis. Adrian juga tidak luput dari perhatian. Meskipun aku tidak ingin mempermalukannya secara langsung, namun dia tetap terseret dalam skandal ini. Foto-fotonya bersama Sarah, pesan-pesan genitnya dan pengakuannya tentang pengkhianatan membuat reputasinya sebagai arsitek muda yang menjanjikan kini tercoreng. Proyek-proyeknya dibatalkan, klien-kliennya menarik diri, dan nama baiknya hancur. Dia menjadi suami pengkhianat di mata publik. Aku memblokir semua akses kartu kredit Adrian yang kupegang. Semua aset yang sebelumnya atas namaku yang dia gunakan untuk investasinya. Aku memutus semua koneksi finansialnya denganku. Dia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, tanpa sedikit pun bantuan dariku. Dia harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Sama seperti yang mereka rencanakan untukku. Aku tidak lagi melihatnya sebagai suami, melainkan sebagai seorang asing yang pernah menghancurkan hatiku. Setelah badai berlalu, rumah kami terasa sepi. Adrian masih tinggal di sana, namun kami tidak pernah lagi berbicara. Kami hidup seperti dua orang asing di bawah satu atap. Dia tampak terpuruk, kehilangan arah, seringkali hanya mengurung diri di kamar atau duduk termangu di taman. Aku tahu, dia menyesal. Tapi penyesalannya tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Tidak bisa menyembuhkan luka yang telah dia torehkan. Aku mengajukan gugatan cerai. Itu adalah keputusan yang sulit. Namun aku tahu,
Itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka dan memulai kembali. Proses perceraian berjalan mulus. Adrian tidak melawan. Dia bahkan tidak hadir di pengadilan. Dia hanya menandatangani semua berkas yang diajukan pengacaraku, seolah dia sudah menyerah pada nasib. Hidupku memang berubah drastis. Dari seorang istri yang mencintai, yang hidup dalam kemewahan namun dikhianati, aku menjadi wanita yang terluka, namun juga wanita yang sangat kuat. Aku mengambil alih penuh kendali atas semua perusahaan orang tuaku, mengelolanya dengan tangan besi, mengembangkan bisnis-bisnis baru yang lebih inovatif. Aku membuktikan pada diriku sendiri dan pada dunia bahwa aku bukan hanya istri beruntung yang mengandalkan warisan, tapi seorang pengusaha wanita yang kompeten dan tangguh. Aku juga mengembangkan yayasan amal yang kudedikasikan untuk membantu wanita-wanita yang mengalami pengkhianatan dalam rumah tangga, memberikan mereka dukungan hukum, psikologis, dan finansial untuk memulai hidup baru. Aku ingin memastikan tidak ada wanita lain yang harus melalui apa yang telah kulalui. Ibu Narti dan Sarah menghilang dari peredaran. Mereka menjadi paria sosial. Tidak ada lagi yang mau berurusan dengan mereka. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar mereka secara langsung, meskipun sesekali muncul rumor bahwa mereka hidup dalam kesulitan, terpaksa bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Adrian sendiri, setelah perceraian, memutuskan untuk pindah ke kota lain yang jauh, mencoba membangun kembali hidupnya dari awal, jauh dari bayang-bayang skandal yang menghancurkannya. Aku menatap cermin. Sosok wanita di depanku berbeda dengan Nindya yang dulu. Air mata tidak lagi membasahi pipiku setiap malam. Senyuman palsu tidak lagi menghiasi bibirku. Aku adalah Nindya yang baru. Nindya yang bangkit dari keterpurukan. Nindya yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Aku telah melewati api pengkhianatan, dan kini aku adalah Phoenix yang bersinar, bangkit dari abu. Aku tidak lagi mencari cinta, setidaknya untuk saat ini. Fokusku adalah diriku sendiri, perusahaanku, dan yayasan yang kubangun. Aku telah belajar bahwa harta memang penting sebagai alat. Namun harga diri, kebahagiaan sejati dan kedamaian batin tidak bisa dibeli dengan uang. Dan aku tahu, di luar sana, masih banyak hal indah yang menanti untuk kuukir, babak baru dalam hidupku yang akan kuisi dengan makna dan kekuatan. Aku adalah arsitek kebahagiaanku sendiri, dan tidak ada lagi yang bisa menghancurkannya.